Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat satu video terkait dengan RUU perampasan aset yang mangkrak sampai sekarang. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa DPR kita memang sudah tidak aspiratif, tidak menyuarakan kepentingan masyarakat banyak, tidak menyuarakan kepentingan rakyat kecil. Saya tidak tahu mengapa begitu. Karena DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili rakyat. Faktanya enggak mewakili rakyat. Rakyat menghendaki agar RUU perampasan aset segera disahkan. Sampai puluhan tahun tidak mau mengesahkan. Ini sekarang orang sudah tahu, oh kalau begitu mereka yang ada di Senayan tidak mewakili rakyat kecil pada umumnya. Ada orang yang mengatakan mewakili para koruptor dan kroni-kroninya. Fik, tidak usah dibantah. Kenapa? Ada yang mengatakan untuk menutupi itu belum terlalu urgent, belum terlalu mendesak. Kan ada namanya undang-undang tipikor, katanya begitu, untuk membela diri nih DPR kita. Lah, kalau tidak efektif, kenapa nggak dicarikan yang solutif, yang lebih efektif? Kan satu pertanyaan yang sampai sekarang jawabannya sebetulnya sudah jelas. Rakyat kita nggak bodoh-bodoh amat, betul kan? Itu persoalannya. Karena mereka takut juga dirampas harta kekayaannya. Ini menjadi persoalan, sehingga sampai sekarang mangkrak, nggak ada yang komentar satu terkait dengan itu. Ya kecuali ada beberapa partai, PSI dan Gerindra, oke, setuju kalau RUU perampasan aset segera disahkan. Tapi yang lain kok diam. Yang menjadi lebih lucu lagi, sebetulnya di DPR sana itu kan ada namanya Kim Plus yang anggotanya mendominasi di Senayan sana. Tetapi kenapa mereka juga diam-diam saja? Ini saya punya analisa yang mungkin bisa mencerahkan kita semua. Karena sebetulnya yang ada di dalam anggota Kim Plus itu juga sebetulnya nggak ingin RUU perampasan aset itu segera disahkan. Mereka khawatir juga kalau mereka para penegak hukum merampas harta kekayaan mereka, karena disinyalir sebagian dari kekayaan mereka hasil korupsi. Atau paling tidak teman-teman yang ada di Kim Plus, teman-teman yang di Kim Plus juga punya kepentingan yang sama, menghambat bahkan menolak. Kan aneh kan? Ya, itu suatu realita di Republik Indonesia ini. Ada cara untuk segera menyelesaikan persoalan korupsi di Republik ini, tetapi dibuat bertele-tele dan berlarut-larut. Kuncinya gampang. Pemberantasan di Republik Indonesia ini bisa dilakukan dengan cara memiskinkan para koruptor itu. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Undang-undang tipikor memang tidak memberikan efek jera sedikit pun kepada para koruptor. Karena kita tahu, coba ada kasus tambang timah 300 triliun, ya kan? Itu hukumannya 6,5 tahun. Kemudian banding dihukum berapa? Itu karena desakan dari masyarakat.
Coba nggak ada desakan dari masyarakat, tetap hukumannya 6,5 tahun. Nanti 3 tahun udah keluar. Dendanya berapa? Uang yang harus dikembalikan berapa? Terus uang yang dikembalikan ke negara itu sudah sampai ke kas negara atau belum? Ini satu pertanyaan yang sampai sekarang menjadi misteri. Harta kekayaan koruptor yang kemarin disita oleh penegak hukum, sudahkah masuk ke kas negara? Satu pertanyaan yang besar. Sampai sekarang belum ada yang berani menjawab. Lucu kan? Ini kayaknya memang kayak ada rantai gitu ya. Rantai persoalan terkait satu dengan yang lain. Ada dusta di antara kita. Sehingga rakyat itu nggak begitu paham. Betulkah harta kekayaan rampasan dari para koruptor itu masuk ke kas negara? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang punya tanggung jawab untuk ngecek itu? Ini baru rakyat, belum bisa. Pejabat mana yang punya kewenangan itu? Tolong nanti para netizen memberikan komentar supaya kita sama-sama teredukasi. Iya kan? Ini. Kemudian masalah apa yang namanya? Kita kekurangan dana, APBN kita jeblok dan lain sebagainya. Sangat mudah solusinya. Kalau RUU perampasan aset segera disahkan, kemudian kita bisa merampas harta kekayaan milik koruptor masuk ke kas negara, itu sebagai tambahan pendapatan belanja negara APBN kita. Gampang kan? Tapi kan nggak dibuat gampang begitu. Nggak dibuat gampang. Akhirnya bertele-tele. Apakah mereka bodoh? Enggak. Justru karena mereka pintar, itulah semuanya dibikin ruwet. Itu. Maka dari itu, kesempatan ini mau saya katakan, negara ini mau dikelola secara profesional, pengen maju, visioner, menyongsong Indonesia emas. Jangan hanya ada di dalam kata-kata. Tidak bisa. Mulai sekarang mestinya mulai ditata. Terutama dalam hal ini, korupsi di Republik ini harus dihentikan. Pertanyaannya mau tidak? Presiden Prabowo, kalau memang DPR memang sungkan untuk mengesahkan RUU perampasan aset, viti saya 6 bulan 7 bulan yang lalu sudah saya katakan, Presiden punya kewenangan untuk menerbitkan Perpu. Pertanyaannya, Presiden punya konsistensi enggak dalam pemberantasan korupsi? Karena awal-awal kampanye dulu akan mengejar namanya koruptor sampai ke Antartika, sampai ke gurun Sahara. Akan dibuatkan namanya penjara khusus untuk para koruptor di pulau yang sangat terpencil yang dijaga oleh ikan hiu. Ini omon-omon gampang. Mana realisasinya? Kita tunggu. Tapi kalau menunggu RUU perampasan aset, sudahkah saya katakan di VT saya 7 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu, sampai kiamat pun tidak akan namanya disahkan oleh DPR kita. Oke, itu saja. Tolong berikan komentar para netizen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.